teman-teman semua, sekarang aku undang teman-teman untuk ambil sikap terbaiknya. Duduk tenang, kita mau memulai PD kita pada sore hari ini. Biarlah hikmat Tuhan saja yang bisa kita rasakan. Biarlah kehadirannya Tuhan, biar kita yang mau datang sujud di altarnya, menyembah Dia, membawa diri yang hancur hati di hadapan Tuhan untuk dibentuk. Yesus. Dekat padamu, itu rindu.
semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, teman-teman, kita akan angkat lagu pujian ini dengan penuh semangat lagi. Teman-teman semua boleh kok agak-agak mau joget-joget kecil juga gak apa-apa. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melewat kita. Nyanyi bagi Dia. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melewat kita. Nyanyikan kebesarannya, dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melewat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Nah, teman-teman semua, masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi? Aku percaya banget di semester yang baru ini kalian punya semangat yang baru untuk menjalani hari-hari di dunia perkuliahan, meskipun kita perkuliahannya secara online ya. Dan kiranya nih teman-teman, lagu pujian sekarang ini bisa menjadi lagu sambutan untuk teman-teman 2020 yang baru bergabung di POIK Agape.ai ini. Halo teman-teman semua. Aku berharap banget teman-teman semua bisa menganggap kita semua nih yang udah ada di dalam POIK menjadi saudara dan saudari kalian yang bisa saling support satu sama lain di dalam segala hal ya. Dan jangan sungkan-sungkan nih teman-teman untuk saling tanya ke kita gitu, oke? Dan aku juga berharap banget teman-teman semua bisa ikut serta di dalam seluruh kegiatan yang ada di POIK Agape.ai ini. Nah teman-teman, kita akan angkat satu lagu pujian, bertemu dalam kasih-Nya, sama seperti kita yang bertemu dalam kasih-Nya Tuhan lewat PJ sore hari ini. Oke? Oh
teman-teman semua. Sekarang kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, aku minta dengan penuh kesungguhan hati teman-teman, dengan hati yang tulus, teman-teman mau dibentuk, teman-teman mau dipakai menjadi hambanya Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya teman-teman, firman pada sore hari ini bisa menjadi berkat dan sumber kekuatan bagi setiap kehidupan teman-teman. Untuk itu teman-teman, biarlah kiranya pujian ini teman-teman bisa imani, bisa rasakan betapa powerfulnya, betapa beautifulnya nama Tuhan yang sangat agung dan mulia. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compared to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compared to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing compared to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Halo Biker semuanya, apa kabar nih? Pasti baik-baik aja dong. Ya, saya berharap Biker semua pasti baik-baik aja. Karena di situasi saat ini, pandemi saat ini, eh, untuk beraktivitas sangat sulit sekali ya. Karena kita harus benar-benar jaga kesehatan kita, jangan sampai kita tertular virus corona. Kita tahu sendiri, di situasi pandemi saat ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita
terus kita juga harus patuhi protokol kesehatan dan sampai kita langgar kayak gitu, seperti itu teman-teman. Jadi jaga kesehatan terus ya. Oke, sebelum kita bawa firman, aku mau berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan Yesus, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu jaga kami sampai saat ini dan tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini hamba ingin membawakan sharing firman Tuhan Yesus. Biarlah sharing yang saya sampaikan ini Tuhan Yesus, yang hamba sampaikan ini Tuhan Yesus, hanya berasal darimu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah para pendengar ini Tuhan Yesus, supaya mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga merenungkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Quaker semuanya, saya di sini dipercayakan oleh teman-teman BPH membawakan tema tentang home. Nah, mungkin Quaker semua mungkin masih agak bingung ya arti dari home ini. Home itu sama dengan house, sama-sama rumah. Emang benar sama-sama rumah, tetapi ada yang membedakan antara house dengan home. Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Nah, mulai dari house. House itu suatu rumah, tapi mengacu kepada fisiknya atau bentuk bangunannya, itu house. Sedangkan home itu memang artiannya juga rumah, tetapi di sini lebih diartikan lebih ke suasananya atau sifatnya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada dua kata bahasa Inggris yang bisa membedakan keduanya. Nah, yang pertama house. She cleans the house now. Dia membersihkan rumah sekarang. Nah, house di sini sudah jelas dalam bentuk fisik atau dalam bentuk bangunan. Misalkan ada kata bahasa Inggris seperti ini. You are my home. Nah, di sini dikatakan ini arti home di sini bukan artiannya rumah, tapi adalah orang yang membuat kita nyaman, orang yang membuat kita merasakan ada kenyamanan, ada kebahagiaan di sini. Nah, dan sudah jelas dong, home itu bukan berarti suatu rumah, bukan berarti sesuatu tempat, tapi ada suatu hal yang membuat kita nyaman, membuat kita merasakan adanya damai di situ. Itu teman-teman, dua kata house dan home ini harus kita bisa bedakan baik-baik. Nah, apa yang membuat kita nyaman? Kalau secara umum mungkin, kalau secara artiannya rumah, mungkin yang membuat nyaman ya tempatnya strategis kan, tempatnya ber-AC, dingin, sehingga kalau dalam suatu rumah itu nyaman. Ada suatu hal yang membuat kita nyaman. Yang pertama, karena adanya keluarga di mana keluarga ini adalah tempat kita saling berkomunikasi, tempat kita saling menasehati satu sama yang lain, tempat kita karena bisa buat tempat saling belajar. Karena di Yesaya 32 ayat 18 dikatakan bahwa bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat peristirahatan yang nyaman. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, jika kita sekumpulan kita orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan bisa pastikan kita berada di tempat yang aman, nyaman, di tempat yang damai, bukan di tempat yang suram, bukan di tempat yang banyak masalah pokoknya. Nah, di Yesaya ini dibilang bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat peristirahatan yang aman. Jadi seperti itu teman-teman. Jika kita ditinggal di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam naungan Tuhan, kita akan merasakan adanya kedamaian. Ciri rumah yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah membawa damai sejahtera. Sudah jelas, home yang artian rumah ini sendiri yang membawa damai sejahtera. Kenapa bisa membawa damai sejahtera? Ya karena ada orang tua kita yang menasihati kita, yang tempat kita untuk belajar, terus
orang tua juga yang saling memperhatikan kita, yang membuat kita ada damai sejahtera. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, ciri rumah yang baik itu membawa ketentraman. Kenapa membawa ketentraman? Karena sudah pasti suatu kenyamanan akan terlihat jika kita adanya suatu ketentraman, saling memperhatikan satu sama yang lain. Yang ketiga adalah yang pastinya membawa kenyamanan. Ya pasti di rumah pun kita masing-masing hal pasti membawa kenyamanan tersendiri untuk kita. Yang satu lagi, ini yang paling penting, ciri-ciri rumah yang baik adalah, yang paling penting adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sudah jelas, jika di rumah kita masing-masing bukan hanya tentang saling belajar, saling menasihati orang tua dan anak-anak dan orang tua, tetapi ada firman Tuhan di situ, ada Tuhan di tengah-tengah rumah. Di rumah itu sudah pasti kita akan mendapatkan suatu kenyamanan, adanya damai sejahtera, adanya kebahagiaan di rumah tersebut. Seperti yang ada di Mazmur 23 ayat 3, katakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini sudah jelas, Tuhan menyegarkan jiwa kita, Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar karena namanya. Jadi jika kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, kita sudah Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Nah, Tuhan akan menuntun kita ke arah yang benar. Tuhan akan membawa kita ke arah ke damai sejahtera. Seperti itu teman-teman. Nah, kenyamanan, damai sejahtera atau kebahagiaan bukan berbicara tentang diri sendiri aja, tetapi tentang orang lain juga, teman-teman. Nah, kenapa berbicara tentang orang lain juga? Karena yang pertama, kita nggak bisa egois. Karena kalau kita merasakan damai sejahtera, merasakan kenyamanan, merasakan kebahagiaan, nggak bisa hanya kita sendiri saja. Orang lain, masa kita bahagia, kita damai, orang lain nggak, berarti kita egois dong. Yang kedua adalah karena Tuhan memang beri kenyamanan untuk kita, Tuhan memberikan kedamaian untuk kita, tapi nggak ujuk-ujuk Tuhan kasih kenyamanan begitu aja dengan sekejap. Tuhan memberikan kenyamanan untuk kita, enggak. Tuhan pakai orang-orang untuk bisa membuat kita nyaman. Tuhan pakai keluarga kita, Tuhan pakai saudara-saudara kita, Tuhan pakai teman-teman kita untuk membantu kita untuk merasakan kenyamanan. Seperti itu teman-teman. Karena kita diciptakan Tuhan bukan untuk sendiri, tapi untuk bersama-sama dengan orang lain. Entah itu saling berkomunikasi, saling berdampingan, saling menasihati, saling mendukung satu sama lain, saling memotivasi kita. Seperti yang ada di Ibrani 10 ayat 24-25 dikatakan bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Sudah jelas dikatakan bahwa kita harus saling memperhatikan orang-orang sekitar kita, harus saling mendorong dalam kasih, harus saling mendorong dalam pekerjaan baik. Itulah seharusnya jika kita sebagai orang percaya, jika orang lain merasakan damai, jika orang lain merasakan adanya kebahagiaan, adanya kenyamanan, harus kita ikut merasakan adanya damai. Kenapa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita merasakan kebahagiaan, merasakan adanya damai sejahtera, kita harus juga merasakan itu, karena kita sama-sama saling menguatkan, saling menasihati satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini sudah jelas bahwa kita nggak bisa hidup nyaman, merasakan damai sejahtera, hidup nyaman, hidup hidup bahagia itu nggak bisa sendiri. Harus membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini
ada ayat lagi dikatakan bahwa di Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, di sini sudah jelas bahwa Mazmur 133 ayat 1. Apa alangkah indahnya saudara-saudara hidup diam bersama dengan rukun. Ya, itu jika orang-orang lain kita rukun dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita merasakan adanya damai, adanya kenyamanan, adanya kebahagiaan. Sebaliknya kalau kita nggak rukun kepada tetangga kita nggak rukun kepada teman-teman saudara kita, hidup kita nggak akan damai, nggak akan tentram, nggak akan nyaman. Seperti itu teman-teman. Jadi hidup damai sejahtera, kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan itu bukan hanya berbicara tentang diri sendiri aja, tapi tentang orang lain juga gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh juga untuk home ini. Yang pertama itu di gereja. Nah, di gereja mungkin secara home, secara rumah, gereja memang tempat yang nyaman. Kenapa? Ya mungkin aja di gerejanya dingin, ada AC-nya, bangkunya nyaman, musiknya asik. Nah, itu secara tempat mungkin itu tempat yang nyaman buat teman-teman semuanya. Tapi ingat, bukan hanya suatu tempat saja, tetapi ada hal yang membuat kita nyaman, ada suatu hal yang lain yang membuat kita adanya damai sejahtera. Yang pertama, adanya jemaat-jemaat yang saling menguatkan satu sama lain. Yang sudah jelas, gereja adalah kumpulan jemaat yang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sudah pasti kita akan saling berinteraksi dengan jemaat-jemaat yang lain, saling menguatkan, saling memperhatikan satu sama lain. Ya, contohnya ada komsel juga, ada komsel yang saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Harusnya ada kedamaian di situ, ada kenyamanan di tempat tersebut. Makanya kita mau gereja di tempat tersebut. Saya juga merasakan itu di gereja, selain karena tempatnya yang nyaman, karena ada AC dingin, karena ada suatu komunitas yang saling menguatkan, jemaat-jemaat yang saling menguatkan, mengingatkan. Seperti itu teman-teman. Dan yang paling utama, kenapa bisa nyaman di gereja? Ya, sudah pasti ada Tuhan di tengah-tengah. Di tengah-tengah gereja itu ada firman Tuhan di dalamnya. Nggak mungkin kan kita hari Minggu ke gereja tujuannya bukan untuk nonton yang lain, bukan buat yang aneh-aneh, tapi sudah jelas tujuan kita hari Minggu datang ke gereja untuk mencari Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kenyamanan, mendapatkan damai sejahtera. Ya, selanjutnya mungkin persekutuan dalam sini ya, dalam artian poin agapeain, ada suatu kenyamanan, ada suatu damai sejahtera. Ya mungkin yang pertama ya karena ada orang-orang, ada speakers yang lain yang saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling memberi semangat. Itu yang membuat kita nyaman ada di Poi. Itu yang mungkin yang membuat kita merasakan damai jika kita berada di Poi. Seperti itu. Tetapi ada hal yang paling penting, kenapa kita rasakan damai sejahtera, rasakan adanya kebahagiaan, adanya rasakan kesenangan, adanya rasa kenyamanan. Kenapa? Adanya Tuhan di tengah-tengah Poi. Ada firman Tuhan di situ. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan melalui Poi. Poi dan gereja hanya suatu wadah, wadah untuk kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Saya mau mengingatkan teman-teman yang lain bahwa kenyamanan itu memang
kita dapatkan. Damai sejahtera itu memang bisa kita dapatkan, kebahagiaan bisa kita dapatkan, tapi kita nggak bisa sendiri teman-teman. Kita nggak bisa egois untuk gue bahagia, kita nggak bisa bahagia sendiri, kita nggak bisa merasakan damai sejahtera itu sendiri. Kita harus ada orang lain yang membutuhkan kita, dan orang lain juga butuh adanya damai sejahtera, butuh juga ada kebahagiaan, butuh yang namanya kenyamanan. Kita nggak bisa sendiri, seperti itu. Yang kedua, kesimpulan kedua adalah dimanapun kita berada, di suatu dalam keadaan apapun, suasana mungkin ada permasalahan, berbagai permasalahan, ada problema yang ada, ingatlah, hanya firman Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang bisa membuat diri kita damai, kita buat diri kita merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia. Jika kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, saya bisa pastikan kita semua Poiker semuanya bisa merasakan adanya damai sejahtera, bisa merasakan adanya kenyamanan, kebahagiaan, walaupun ada berbagai masalah yang saya tidak bisa sebutkan, pasti masing-masing punya masalah tersendiri. Tapi dengan adanya firman Tuhan, saya percaya Poiker semua akan merasakan damai sejahtera, merasakan arti sebenarnya dari home itu sendiri, arti kenyamanan itu sendiri. Memang kita harus bertemu satu sama lain untuk bisa saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih. Tetapi kita tahu situasi saat ini, pandemi saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa bertemu tatap muka, saling ngobrol satu sama lain, saling komunikasi. Tapi jangan khawatir teman-teman, ada media, entah itu media sosial, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kita bisa saling berkomunikasi, saling menguatkan satu sama lain. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, minta dikuatkan, saling memperhatikan. Saya bisanya dimotivasi secara langsung, saya bisanya ketemu secara langsung, kan gitu teman-teman. Masih ada cara lain di pandemi saat ini, kita bisa berinteraksi satu sama yang lainnya, saling menguatkan, saling memperhatikan satu sama lain, agar kita tetap merasakan adanya damai sejahtera, adanya kenyamanan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di tentang home ini, teman-teman. Sebelum kita tutup, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah untuk kami Tuhan di sharing hari ini tentang Kau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan Yesus. Kami tidak bisa merasakan damai sejahtera dengan diri kami sendiri Tuhan Yesus. Kami harus berinteraksi dengan orang lain Tuhan Yesus, untuk saling menajamkan satu sama yang lain, saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk bisa menguatkan saudara-saudara kami, teman-teman kami, untuk bisa saling hidup rukun satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk suasana kenyamanan, damai sejahtera Tuhan, dan kebahagiaan Tuhan. Kami ingin pastikan Tuhan damai sejahtera yang permanen, yang terus menerus hanya didapatkan daripada-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus, untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, supaya kami dapat adanya damai sejahtera yang benar-benar terus menerus, dan itu hanya berasal dari-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah Poiker semua Tuhan Yesus untuk saling memperhatikan satu sama lain, saling mengingatkan, saling memotivasi satu sama lainnya Tuhan Yesus. Biar adanya kenyamanan Tuhan Yesus, dengan yang hanya berasal dari-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai Tuhan Yesus. Semoga biarlah firman ini Tuhan Yesus menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing dan bagi kehidupan sehari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau benar-benar sharing firman Tuhan pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata, pemilihan kata-kata, atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para Poiker semua. Saya mohon maaf.
Terima kasih, Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Visi Poik Agapeai, kesatuan tubuh Kristus untuk mendatangkan gelombang kegerakan rohani di kampus YAI sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. Penjabarannya, yang pertama, kesatuan tubuh Kristus berbicara tentang interdenominasi gereja dan suku. Penjabaran yang kedua, gelombang kegerakan rohani di kampus YAI berbicara tentang mencetak pemimpin yang berani menjadi teladan bagi orang lain dan pemimpin yang setia. Penjabaran yang ketiga, amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20 berbicara tentang penginjilan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selanjutnya kita akan menyaksikan Poik News. bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Bapa, kata berkati kami dari pagi hingga saat ini Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau PD online perdana hari ini Tuhan berjalan dengan lancar, Engkau yang sertai segala sesuatunya Tuhan, yang bertemakan tentang home Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh Bang Alvin Tuhan itu berasal kebenaran dari firman-Mu Tuhan, dan kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Bang Alvin Tuhan, Engkau yang sertai setiap aspek kehidupannya dan setiap aspek pelayanannya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk mahasiswa baru kami Tuhan tahun 2020 Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan mereka bisa lebih semangat lagi dalam kuliahnya Tuhan di semester yang baru ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka bisa mengerti Tuhan bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan Yesus, Engkau menetapkan mereka di kampus ya ini Tuhan Yesus, bukan karena asal-asalan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkati Tuhan setiap mahasiswa baru kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk semester kami yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan kami juga bisa lebih semangat Tuhan Yesus dalam berkuliah Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kepintaran yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan di setiap kami podcast Bapa. Biarlah Tuhan Yesus meskipun online Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus kami bisa lebih semangat lagi dalam belajar Tuhan. Gak ada mengeluh lagi Bapa tentang online ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh dosen kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk kakak abang kami Tuhan yang sedang sidang Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan Yesus Engkau yang berikan Bapa kepintaran yang lebih lagi daripada-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan mereka bisa membanggakan kedua orang tua mereka Tuhan. Kami juga mengucap syukur kalau abang dan kakak kami sudah bisa
melalui sidang Tuhan, biarlah Tuhan setiap mereka Tuhan juga yang sedang dalam mencari pekerjaan juga Tuhan Yesus, Engkau yang berkati Tuhan di dalam setiap cari pekerjaan mereka Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya setiap pekerjaan itu yang berasal daripadamu dan sesuai dengan kehendak Engkau saja Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap Poikas Bapa yang sedang sakit Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berikan kesehatan yang lebih lagi daripadamu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap obat-obatan Tuhan yang berasal dari dokter Tuhan itu yang berasal juga daripadamu Tuhan, sehingga imun mereka bisa lebih kuat lagi dan bisa lebih sehat lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap Poikas Tuhan Yesus yang sedang dalam masa pergumulan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau terlebih besar Bapa daripada masalah kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan Yesus dari setiap apapun Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya itu Tuhan, Engkau ada Tuhan Yesus di setiap masalah kami Tuhan Yesus. Kami yakin juga dan percaya Tuhan, rancangan-Mu lebih indah Tuhan Yesus daripada apapun Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang berikan pemulihan yang lebih lagi daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa Tuhan seperti sedia dulu kala lagi Tuhan, beraktivitas seperti dulu kala lagi Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan untuk setiap bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami Tuhan dijauhkan Tuhan Yesus dari virus COVID Tuhan. Engkau yang memberikan imun kami yang lebih kuat, imun kami yang lebih sehat Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan, setiap teman-teman kami yang berbaring di rumah sakit Tuhan terkena COVID Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berikan juga kesembuhan yang lebih lagi daripadamu Tuhan, dan berikan mereka semangat Bapa kalau mereka bisa sembuh Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, untuk setiap pemerintahannya Bapa, untuk presiden kami Pak Jokowi Tuhan Yesus, dan wakilnya Bapa hingga staf-staf terendahnya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap keputusan, setiap apapun itu Tuhan, itu berasal daripadamu Tuhan Yesus. Gak ada yang melenceng dari kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kampus kami Tuhan. Kami yakin kampus kami, kampus YAI Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus untuk kampus kami Tuhan. Kampus kami bisa menjadi teladan bagi kampus lain Bapa. Kami yakin akan hal itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Doa ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bersama-sama dengan kita. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Diberkatilah Engkau di dalam aspek
kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dan apapun yang sedang kau lakukan. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus, kau berikan perlindungan Tuhan Yesus yang berasal daripadamu untuk setiap daripada kami. Curahkan Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan Yesus kepada kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus orang-orang yang mencari Engkau Tuhan, kami nggak akan berkekurangan, tapi kami akan selalu berkecukupan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan selama-lamanya beserta kita sampai Tuhan datang kedua kali. Amin, besar anugerah-Mu.